wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mendengarnya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini kita menyongsong matahari terbit. Kita iring menyongsong matahari dengan sholat berjamaah, kemudian taklim, kajian walaupun satu ayat maupun satu hadis. Kita berharap semoga rahmat dan taufik Allah tetap memberikan hidayah tuntunan kepada kita sekalian, dibawanya kita ke dalam keredaannya, dalam cintanya dan dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan selawat tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah ditunjuk, diangkat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak sulbi Adam langsung sampai ke sulbi Nuh, sampai ke sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai ke sulbi Ismail alaihissalam yang melahirkan dua bangsa besar, yaitu Qotan atau Qotania, Adnan dan Adnania. Dari sinilah Allah mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan ikrar perjanjian calon para nabi dan rasul yang telah diangkat oleh Allah dahulu tentang kesaksian dan perjanjian mereka tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulang kembali harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam bentuk kesehatan yang kita miliki, ya, harta benda berupa emas, perak, uang tali, sawah ladang, kebun angkung, ceritanya, kemudian rumah-rumah, balai barang, kemudian istana-istana yang bagus, ya, rumah-rumah mewah, kendaraan dari ternak maupun dari mobil-mobil yang kamu miliki, kendaraan hari ini. Semua itu dijelaskan Al-Quran hanya sebagai bentuk kemudahan. Zalika mata'ul hayati dunia. Yang demikian itu pemberian Allah itu maksud dan tujuannya tidak lain agar kamu dengan mudah dapat menggapai keredaan Allah. Dengan kekayaanmu yang banyak, dengan kesehatanmu yang baik, dengan kendaraan kamu punya mobilisasi cepat, seharusnya kamu, ya, atau kalian atau kita semua telah kita ukur tanda-tanda keredaan Allah pada diri kita. Telah kita ukur tanda-tanda rahmat Allah kepada kita dengan harta, dengan apa yang kita miliki. Meskipun dia adalah kemudahan, tetapi Allah menyebut wallahu indahu husnul ma'ab.
Bagaimana fasilitas pemberian-pemberian ini agar kamu bisa menggapai juga tempat yang terindah, tempat yang termulia, tempat yang kekal dan abadi. Di sana tidak lagi ada kematian, di sana tidak ada dengki-benci, di sana hanya ucapan salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam sejahtera, salam keindahan, salam kedamaian, salam ketentraman, salam ketenangan, salam persahabatan, dan salam keridaan. Hanya itu seruan Allah yang Maha Rahman kepada hamba-hambanya yang sudah mengukir kesuksesan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia apa yang diberikan semuanya dijadikan sarana untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke surat At-Taubah ayat 24 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, akan terus saya sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta, dengan anak-anak, dengan kemewahan-kemewahan di dunia ini, agar kita tidak silau, agar kita tidak dibentengi oleh ini semua untuk sampai kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ayat ini asbabun nuzulnya sebagaimana telah kita jelaskan pada saat Nabi akan berangkat berhijrah. Ada beberapa sahabat-sahabat dekat Nabi, beberapa sahabat-sahabat yang tidak dapat menyertai Nabi pada saat berhijrah ke Madinah, ke Yasrib. Ya, di antara alasannya banyak. Alasan yang pertama, mereka masih mengurus orang tua mereka, ya, masih mengurus orang tua mereka, masih mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan anak-anak mereka, berkaitan dengan istri mereka, kemudian berkaitan dengan keluarga-keluarga mereka, kemudian berkaitan dengan harta benda mereka yang mereka takut akan kehilangan. Kemudian perdagangan atau bisnis mereka yang takut juga mereka akan mengalami kerugian. Kemudian tempat tinggal yang mewah, ya. Kemudian juga di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila-bila istana yang kamu tinggalkan, takut kamu tinggalkan, lebih kamu mencintai mereka dari Allah, Rasul dan jihadnya, maka tunggulah pembalasan Allah kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Ini Pak. Jadi ada sebagian para sahabat Nabi yang tidak segera ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada mereka ketinggalan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru mereka datang berhijrah. Tetapi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti Nabi ini, mereka sudah alim, sudah menghafal Quran, mereka sudah menghafal hadis, mereka sudah dapat hikmah-hikmah dari Rasulullah SAW. Kemudian dunia mereka juga sukses. Para sahabat Nabi itu membangun pertanian yang bagus, membangun peternakan yang bagus, ya. Kemudian mereka menata kota Madinah dengan bagus, ya. Mereka sudah menghancurkan semua berhala almana yang ada di sana. Kemudian sukses mereka di dalam pertanian, sukses mereka dalam pendidikan, ya. Kemudian sukses mereka juga dalam bisnis perdagangan internasional. Ini sahabat-sahabat ini sudah sukses semua. Mereka sudah berkiprah di pasar, di transaksi keuangan, hubungan dengan dunia luar sudah sukses. Ada merasa penyesalan di dalam hati mereka. Kenapa tidak segera? Ya, barulah turun ayat ini dijelaskan. Mengapa mereka tidak segera datang? Ini urusan, ini penyebabnya. Ya, ini penyebabnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sekali lagi, yang kita sebut di At-Taubah ini semuanya juga tetap menjadi sarana.
menjadi fasilitas, ya, menjadi penyebab kita dihantar ke dalam keredaan Allah, dalam kesuksesan, dalam martabat, kehormatan dan kemuliaan. Seharusnya, ya. Maka dengan demikian jangan sampai di sini ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Jangan sampai yang kita sebut-sebut tadi itu lebih kamu cintai, lebih kamu patuhi, lebih kamu berkhidmat ketimbang kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal iman ini yang di awalnya sudah kita sebut dalam surat Shofat itu Pak ya. Yang akan mengarahkan perjalanan kita, iman ini sesungguhnya. Ya, dengan kita beriman ini kita tahu jalan kita akan kemana. Ya, dalam hari kita nanti pulang itu kemana, tujuannya kemana, dengan iman saja. Nah, jangan sampai yang kita sebut tadi imanmu akan luntur imanmu. Maka disebut di situ, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilihi. Jangan sampai ini. Nah, kalau kita punya kekuasaan, punya harta, kekayaan semuanya kita miliki. Nah, kemudian turun martabat kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan jihad. Berarti kita sedang ditipu oleh berbagai macam kekayaan dan kemuliaan ini. Karena apa? Nanti Allah bilang, apa dia Allah katakan itu di sini? Allah katakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Nanti Allah akan mengadili mereka. Wallahu a'lam bagaimana cara Allah mengadilinya. Ya. Ada orang mengatakan Allah mengadilinya, Allah akan mencabut nikmat dari dalam tubuhnya dulu. Ya. Atau Allah mengatakan akan mencabut semua berkah kekayaan yang banyak itu. Dicabut berkahnya. Atau kemungkinan besar dia akan jatuh pailin, jatuh rugi. Kemungkinan besar akan datang resesi ekonomi dunia. Ya. Akan semakin bertubi-tubi utang-utang. Kalau dia lebih mencintai apa yang kita sebut awal, ketimbang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihadnya, maka Allah akan mengadilinya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang fasik. Fasik itu orang yang melampaui batas dalam hidupnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Sama sekali tidak ada di dalam Islam melarang seseorang untuk mencari harta benda, untuk mencari kekayaan dalam bentuk emas, perak, ya, kemudian sawah ladang, kendaraan, istana-istana, villa, tempat tinggal, anak-anak mereka mau perbanyak, dan tidak ada larangan di dalam agama. Tapi yang diingatkan oleh agama, jangan sampai itu semua akan menurunkan derajat keimananmu kepada Allah, kepada Rasul, dan nanti kamu menjadi manusia paling pengecut untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diharapkan dari sekalian, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau seperti itu watak dan tabiatmu, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Sehingga nanti maka Allah nanti akan mengadili orang-orang seperti ini. Allah yang punya urusan. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu yang pertama, tidak ada satupun. Kemudian yang kedua, semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan karena semata-mata usaha kita, tetapi ada pertolongan, bahkan pasti itu ya, dengan rahmat dan pertolongan Allah.
dan dibantu juga oleh para pekerja, orang fakir ya, yang tidak punya apa-apa. Maka ingat di dalam apa yang kita sebutkan tadi itu, ketahuilah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kekayaan itu ada hak orang minta. Tidak perlu kamu tunggu orang datang minta kamu kasih. Tidak perlu orang datang minta zakat kamu kasih. Tidak perlu orang datang minta infak sedekah kamu keluarkan. Itu perintah Quran. Min amwalihim, ambil harta mereka itu. Orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat infak itu disuruh ambil, paksa ambil. Ya. Nah, maka pengurus-pengurus badan zakat itu sebaiknya dia punya accounting yang bagus, ya. Dia punya ahli keuangan, ahli hitung. Untuk apa? Untuk mencatat harta-harta orang kaya. Agar dengan itu mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ingat Bapak-bapak, zakat-zakat ini jangan sampai kita salah gunakan. Zakat ini adalah untuk kegiatan umat Islam, untuk kemajuan agama Allah, untuk kemajuan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Zakat tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Ya, ingat, semuanya ini kita lakukan. Dengan demikian maka ya kita sudah memanfaatkan pemberian Allah itu ya sebagai wujud untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan terakhir, dengan harta benda yang kita miliki banyak ini, jangan sampai kita menjadi orang bakhil. Inilah sebab kehancuran ekonomi, kehancuran bangsa orang-orang Yahudi dari sejak dahulu dalam sejarah. Mereka menyuruh orang berlaku kikir, berlaku bakhil, menyembunyikan emas dan perak, dan sebagaimana orang-orang munafik di Madinah. Ya, jangan kamu berinfak kepada Nabi Muhammad, jangan kamu bersedekah kepada Nabi Muhammad, jangan kamu keluarkan zakat kepada Nabi Muhammad, biar mereka nanti hancur, biar mereka ini rusak. Dan ada sekarang orang-orang seperti itu. Jangan berinfak kepada orang-orang bergerak di agama. Ya, itu ada. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menggapai keridhaan Allah dengan semua karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bisa berbagi untuk orang lain. Ya, ya, kita bisa memberi Pak, tetapi terlalu banyak orang yang sulit berbagi dan itu. Ya, yang dimaksud oleh hadis Nabi sesungguhnya khairul insan anfa'u lil insan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bisa berbagi dalam kehidupan. Kalau memberi enak, kalau saya sekarang kaya, beri keluarga, tapi Anda berbagi. Ya, apa yang berbagi? Ya, tentang penderitaan, berbagi tentang kebahagiaan, berbagi tentang kesejahteraan, sangat sulit manusia. Oleh karena itu, jangan sampai pemberian Allah ini menjadi penghalang kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surat At-Taubah ini secara global sudah kita sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat lain, surat-surat lain yang berkaitan dengan harta. Dan nanti gilirannya kita sampaikan bagaimana perintah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam harta ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita, Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita, senantiasa kita berada dalam hidayahnya. Semoga kita di dunia selamat pun, di akhirat pun juga kita dalam keadaan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.